Ini dong. Ini dulu arunya cat betul ya. Yang di bidang chip itu gitu. Jadi mungkin burung yang kita lepas bisa kita kasih Monitor. chip, bisa kita monitor. Nah, di sana perlu nama minimal seperti yang adat yang berjalan di daerah kita ini gitu. Minimal setiap 6 bulan kita ada otonan tumpak kandang itu. Mulai kita di sana kita mengingatkan kembali bagaimana jasa-jasa dia itu terhadap kita membantu di sawah. Dan di sini kita ada 3 ekor itu kebetulan indukan dan punya anak dulu di sini 1, jadi masih anaknya di sana gitu. Jadi sekarang yang tersisa itu cuma 8 ekor. 8 ekor di konservasi Niki. Iya. Kami tidak pernah libur, setiap hari anggap aja kayak makan. Semantan Titiang Sarang Sami, pagi ini baru saja Titiang menerima sebuah informasi di mana seekor celepuk Tito Alba tersangkut di tali layangan yang berada di seputaran Pesiapan. Titiang langsung meminta Semantan Titiang yang bergabung di dalam konservasi Tito Alba untuk bergerak ke Pesiapan untuk mengambil si Tito Alba yang cantik tersebut untuk kemudian dibawa ke rumah persinggahan. Untuk selanjutnya kita akan bawa ke konservasi Tito Alba yang ada di Pagi Seganan. Oke, Titiang mungkin ada di rumah singgah di Tabanan menunggu Tito Alba yang akan datang setelah diselamatkan oleh relawan Tito Alba yang ada di Tabanan. Sepertinya ini datang sang Gojek yang berhati mulia. Nah, ini dia. Celepuk ini akan datang bersama Pak Wayan Putra. Nah, ini kita lihat sedang tidur di siang hari. Celepuk yang tersangkut tali layangan. Oke. Jadi sekarang untuk menghemat waktu kita akan bawa ke tempat konservasi Tito Alba yang ada di Banjar Pagi Senganan. Ngering, ayo kita jalan supaya enggak anu dia. Tiba di Banjar Pagi di tempat konservasi burung hantu Tito Alba dan coba selamatkan burung hantu ini. Nah, sini kita sudah tiba sekarang. Buka. Ini dong. Ini dulu arunya cat betul ya. Ya mending langsung diginikan dulu Pak Dek, langsung kadang ani Pak Dek. Dalam ya, Bu. Bujang mudah ini. Di karantina lu. Semoton Tangguh, Sarang Sami, mungkin Titiang sama Pak De Enjoy, seseorang yang sangat intens dari awal berkecimpung di dunia percelepukan, khususnya Tito Alba. Jadi ya kawan lama yang kemudian mengalir dan menekuni konservasi Tito Alba. Swastiastu Pak Dek. Nepi kabar kena Pak Dek. Suk semua niki ngerepotin. Nggih, suk semua sampun rawuh lho niki. Iya, niki makte celepuk yang tadi pagi ini ke terlilit tali layangan. Suk semua sampun ledang untuk kemudian menerima dan merawat celepuk yang tadi terkena tali layangan. Indayang Pak Dek,
Penapi niki perjalanan saking dumun niki sampai sekian banyak makin genah sampun becik dumun nak kari bale-bale tongos ane empak-empak nih ke. Artinya tiang lihat makin pemerintah juga sudah memberikan perhatian akhirnya mengenai kegiatan Pak Dek niki. Nah yang coba diceritakan Pak Dek anunya sambil niki Pak Dek wedang. Ini terus. Ini Suksumo pertama kan sudah berkenan berkunjung kembali kan begitu. Jadi mungkin bagi tiang juga rasanya aneh nih karena kita memang sudah dari awal begitu. Jadi kita seakan ini hanya mungkin ada perlu hal-hal lain yang mungkin selama ini perlu disampaikan kembali kan begitu. Jadi seperti yang sudah Haji juga tahu, kita dulu awalnya bahkan kita berakar dari Umowali kan gitu. Dan Umowali ingat sekali tiang waktu itu kita rapat pertemuan di Museum Sanggulan dan Aji lah yang memberikan kemudian spot pertama sehingga teman-teman yang lain yang di komunitas Talop itu mendukung gagasan dan ide yang tiang sampaikan. Yang masih jelas sekali ingat kalimat waktu Niko ampuro tiang hilang nggak lah malih waktu tiang bilang begitu ini cek dulu sangen telasan ampun Pak Dek gitu. Tiang masih ingat sekali kalimat itu gitu. Jadi memang itu sesuatu bagi tiang karena waktu itu tiang juga belum begitu banyak teman di luar dan akhirnya dengan ada kesempatan seperti itu bagi tiang itu sebuah hal yang luar biasa yang berbeda sekali gitu tahun 2012 nih gitu. Dan setelah itu pun teman-teman tetap gitu juga Aji kan gitu khususnya juga tetap mendukung akhirnya ide-ide yang tiang sampaikan gitu. Tiang merasa dari sisi kemanusiaan itu merasa tiang akhirnya punya keinginan untuk memotivasi diri bagaimana kemudian memikirkan hal-hal yang mungkin berguna bagi orang lain, bagi orang banyak karena ternyata ada masih yang mendukung apa yang saya inginkan kan gitu. Jadi semangatnya jadi lebih semangat yang jadinya dalam hal nike dan akhirnya kemudian sampai setelah diputuskan waktu itu resolusi bahwa untuk tahun 2013 itu akhirnya resolusi kita putuskan bersama-sama bahwa pertanian kan begitu bidangnya pertanian. Jadi fokus ke pertanian dan itu menjadi hal yang akar bagi kita semua karena mungkin juga banyak teman-teman lain di komunitas kita waktu itu yang memang masih kurang peduli dengan pertanian gitu dalam artian memang kurang tahu gitu. Akhirnya mulai itu kita bergerak di sini dan berbagai kendala yang kita hadapi bersama dan akhirnya sampailah kita pada kendala serangan hama tikus kan begitu. Dan akhirnya kita pun kembali bersama-sama mencari jalan keluar dan disepakati akhirnya bahwa kita melewati akan mengembangkan burung predator tikus ini Tito Alba dan saya juga masih ingat waktu itu akhirnya Aji juga bersusah payah ikut mencarikan begitu karena kita memang masalah kita terberat waktu itu kita memang membeli tidak dikasih kan begitu di tempat kita belajar itu gimana cara mendapatkan kemudian karena kita tidak beli tidak bisa itu jadi Aji sudah berusaha dan juga teman-teman lain gitu yang di Pandak yang di mana akhirnya kita dapatlah burung tersebut kan begitu dan seiring perjalanan kemudian mulai burung itu kita kembangkan kita lepas liarkan di sini dan terbukti akhirnya hama tikus menurun serangannya. Namun setelah itu biasa mungkin kita sebagai manusia kan begitu teman-teman yang di sini teman-teman petani yang di sini akhirnya merasa sudah cukup begitu. Jadi buat apa lagi mengembangkan kan kita sudah punya di sini gitu. Cuman dari saya sendiri akhirnya inginnya bagaimana kemudian ini tetap biar bisa membantu yang lain karena ternyata teman-teman di petani daerah lain masih banyak mengalami hal yang sama kan begitu. Jadi menyebar. Ada maunya kegiatan ini niat baik ini menyebar ke tempat-tempat yang lainnya. Karena mungkin kita sudah menjalani duluan bersama-sama bagaimana beratnya memulai ini dan menjalankan. Jadi berat dan tidak itu kan waktu yang mengukur. Pekerjaannya sih memang tidak berat, tapi karena rutinitas yang dituntut karena waktu itu yang menyebabkan kemudian ini susah dikembangkan kayaknya oleh teman lain. Makanya kita tetap di sini harus
menjaga kelangsungan perkembangan burung itu sehingga bisa membantu kemudian teman lain yang membutuhkan kan gitu. Sampai detik niki di konservasi niki baik indukan maupun anakan itu berapa menten Pak Dek? Kalau sampai saat ini kita kebetulan baru kemarin kita juga menyumbang ke rekan-rekan yang komunitas baru di Wangayo Gede, itu 4 ekor. Jadi kita sekarang masih ada yang berupa di sana dalam perawatan itu ada 5 ekor dan di sini kita ada 3 ekor itu kebetulan indukan dan punya anak dulu di sini 1, jadi masih anaknya di sana gitu. Jadi sekarang yang tersisa itu cuman 8 ekor. 8 ekor di konservasi niki. Iya, dan kebetulan yang kita tempatkan di luar itu rumah itu saat ini memang lagi dihuni sepasang induk dan sudah bertelur itu 2 hari lalu tiang cek itu sudah bertelur 5. Sedang bertelur sekarang. Jadi mungkin sudah dekat ini sudah mulai dierami gitu. Mungkin 2 minggu ini sudah mulai mengeram dia. Dari perjalanan awal ya 2012 terbentuk Umawali, kemudian Tito Alba. Napi kendala yang paling utama yang Pak Dek hadapi sampai saat ini? Yang pertama dulu itu di awal-awal kita kan memang pengetahuan kurang aja, jadi sambil berjalan kita belajar. Terus yang kedua seperti yang Tiang ungkapkan tadi ini ke masalah waktu. Karena ternyata ini ibaratnya kita walaupun cuma pegang handphone ya kalau mungkin 1 jam kan masih bisa, coba sampai 5 jam kan berat, padahal handphonenya enggak berat kan begitu. Tapi kan waktu akhirnya yang menyebabkan rasa berat. Sama seperti ini waktu kita mencarikan pakan yang akhirnya itu yang menjadi berat karena itu per hari itu jadi tiap hari dan rutin gitu. Itu yang menjadikan berat. Ya di sini kita baru datang dari nyari tikus untuk pakan Tito Albanya. Di sini kami tadi mencari 8 ekor tikus dan setiap burung mendapatkan jatah 1 ekor tikus. Di sini kami sebagai pengurus pakan dari burung hantu Tito Alba ini, kami tidak pernah libur, selalu setiap hari 1 kali sehari. Anggap aja kayak makan. Dan kemudian yang ketiga, setelah kemudian kita lepas liarkan, burungnya bekerja di sawah, ternyata kita sebagai manusia memang mudah lupa kan begitu. Jadi seakan-akan petani ini melupakan burung. Ternyata burung ini tetap mempunyai sebuah sisi ikatan. Begitu kita mulai melupakan dia bekerja atau tidak, dia ada atau tidak, pokoknya pekerjaan kita selesai, hama hilang, kita melupakan. Ini jasa si burung ini. Iya, dan burung ini mulai pergi. Nah, kadang-kadang mulai kemudian berkurang begitu, tidak kelihatan gitu. Akhirnya setelah itu kita kembalikan lagi. Nah, petani-petani di sini begitu kemudian burung ini berkurang, terjadi kembali serangan karena mereka terbiasa sudah aman. Begitu kena walaupun cuma 5% sudah heboh itu, padahal itu sudah wajar dan mereka sudah buru-buru memutuskan menyalahkan burung. Kenapa burungnya enggak mau mencari tikus? Tikus lagi. Ya, padahal mereka saat burung ini bekerja mereka tidak pernah memperhatikan, tidak pernah merasakan manfaat daripada burung tersebut. Ya, bersyukur gitu. Intinya mereka tidak pernah bersyukur. Nah, akhirnya burung ini pun entah bagaimana gitu, seperti mungkin di tempat lain kita ada pelepasan beberapa kali di tempat lain. Itu ternyata bergantung sekali dari rasa orang-orang yang menerima. Jika memang di beberapa tempat burung itu dengan sepenuh hati diinginkan, diterima dan selalu diingat, burung yang kita lepaskan padahal dengan kategori mungkin suasananya di sana kurang mendukung, tapi mereka nyaman tinggal. Ada yang kelihatannya sudah secara landscape-nya begitu bagus, tempatnya bagus, malah burungnya pergi. Itu di sana yang belajar satu hal lagi. Untuk memperjelas bagaimana bentuk perhatian, bagaimana bentuk kemudian timbal balik yang mesti dilakukan oleh manusia terhadap burung itu seperti apa nih Pak De? Menurut saran Tiang dari yang Tiang alami di sini sih, kita tetap mengadakan penghargaan. Jadi Tiang juga pernah dulu seperti itu, akhirnya
minimal seperti yang adat yang berjalan di daerah kita ini gitu, minimal setiap 6 bulan kita ada otonan tumpak kandang itu. Mulai kita di sana kita mengingatkan kembali bagaimana jasa-jasa dia itu terhadap kita membantu di sawah, dan di hari-hari lain juga bila perlu kita memang selalu mensyukuri bagaimana mereka telah membantu kita mendapatkan sebuah hasil yang bagus begitu. Dan itu yang tiang rasa, jadi terkadang itu kita kesampingkan dan ternyata mungkin burung ini pun merasa mulai bagaimana di tempat itu dan pergi gitu. Kalau kita kayaknya sih tidak masuk akal karena burung kan begitu, tapi yang terjadi di sini seperti Niko kan. Jadi artinya sebenarnya budaya Niko tetap harus diberlakukan karena memang sudah ada media tumpak kandang Niko untuk menghormati jasa si burung atau hewan-hewan yang berjasa kepada manusia Niko Niko pengalaman dia alami begitu, itu kita jalankan kembali tiang sama istri, ternyata tidak sampai mingguan gitu. Sekarang kita lakukan itu, besok sudah berubah total begitu. Jadinya ya mau percaya mau tidak itu yang terjadi gitu. Sekali manusia sebenarnya mau isi rumah jangan ngamul ya kita modelnya. Ya. Nah kemudian begitu giatnya Pak Dek berserta komunitas, ya kita lah tentunya. Bagaimana awalnya kemudian sampai pemerintah tersentuh hatinya, terketuk hatinya untuk kemudian ikut membantulah usaha-usaha ini? Kebetulan juga ini mungkin momen begitu, di saat-saat itu ada beberapa hal yang memang mengalami pandemi serangan tikus ini gitu. Jadi dengan adanya kita dan juga dengan mungkin teman-teman media yang sudah menyebarkan gitu cerita-cerita ini, akhirnya pemerintah pun mulai menaruh perhatian. Nah utamanya kemudian dari perlindungan tanaman pangan itu, mereka malah menaruh perhatian yang luar biasa ke kita, sehingga sampai seperti yang Haji saksikan mungkin itu kita dibantu untuk pembuatan kandang, bahkan sampai kandang tikus kita dibantu, artinya untuk persiapan pakan dari burung ini. Nah, cuman mereka berpesan kalau sudah dari balai begitu dan yang ada di Dinas Provinsi Bali itu Dinas Pertanian Provinsi Bali dan juga kementerian akhirnya turun membantu. Mereka berharap sekali begitu pemerintah Tabanan itu minimal bisa mengembangkan dalam artian mengembangkan daripada burung ini, ataukah mengambil sisi yang lain demi mendukung ini, misalnya pariwisata kan begitu, karena kita tidak menghindar juga tidak mengelak bahwa ternyata kegiatan ini banyak memancing teman-teman lain untuk belajar gitu. Utamanya mereka wisata belajar tentang burung dan akhirnya tentang pertanian itu sendiri, dan akhirnya mereka berharap dari pihak provinsi gitu ada pihak lain yang kemudian tertarik, sehingga dengan pengembangan pariwisata itu diharapkan begitu ada pendapatan untuk kelompok kita gitu, kelompok kita ini untuk operasional tiap hari, karena kita kan mesti berburu, adalah transport begitu untuk mencari pakan itu tiap hari begitu. Nah, sentilan dari provinsi ini apakah kemudian disambut oleh Pemkab Tabanan dalam hal ini kontribusi atau support atau perhatian? Sampai saat ini gitu mungkin karena mungkin kalau tiang sih tapi adanya tidak menyalahkan atau tidak menjudgment sesuatu gitu. Bagi tiang sih mungkin karena keadaan pandemi COVID-19 seperti saat ini, jadi semua elemen begitu nampaknya memang sudah susah untuk berpikir karena ketidakpastian daripada virus niki kan, mungkin Niko ataukah mungkin bagaimana kan, tiang masih menunggu, mungkin saja nanti yang harapkan ada peluang seperti ini. Itu utamanya untuk kita pertanian di Tabanan, karena seperti pembicaraan kemarin dari Dinas Provinsi yang mengasih tahu Ibu Camat Tiang, Ibu Camat Penebal di pertemuan di Wangayo, bahwa Kecamatan Penebal itu adalah satu-satunya kecamatan yang masuk dalam daftar UPT di kementerian itu untuk di Bali. Di Bali tidak ada lagi kecamatan yang masuk UPT begitu. Ya makanya kemarin agak ini juga ada pertanyaan, sampai 3 kali serangan tikus di Wangayo tidak
cover gitu, tidak ada apa namanya tindakan begitu. Kemana sih PPL tiang niki, kemana, ada pertanyaan seperti niki gitu. Dan mungkin mudah-mudahan ke depan niki ini menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan bagi Tabanan untuk membantu teman-teman di kabupaten lain, utamanya karena kita memang ikon pertanian kan, kita ikon lumbung itu. Nah, ke depan apa harapan Pak Dek? Kalau harapan Tiang pribadi sih seperti itu. Tiang tidak berharap teman lain seperti yang ditimpa gitu mengembangkan, karena Tiang tahu bagaimana beratnya begitu. Kecuali mungkin seperti tadi sudah bisa sampai ke penyediaan kita pakan, itu utamanya biar kita tidak susah memelihara pakan yang benar, itu sudah kita mempersiapkan sampai itu mampu. Mungkin ini bisa dikembangkan di tempat lain. Tapi kalau tidak begitu mungkin kita sebatas pengembangan pembesaran ini untuk anak-anak, dan itu bisa kita sebar di daerah lain khususnya untuk tikus ini. Dan melalui burung ini mungkin pemerintah juga bisa menggali sebuah potensi wisata. Kenapa Tiang bilang begitu? Karena selama ini Tabanan seakan-akan hanya sebagai tempat kesan orang datang, berkunjung dan pergi lagi. Bisa-bisa makan siang pun tidak di Tabanan gitu. Jangankan breakfast sama makan malam dan nginap gitu. Jadi seberapa sih Tabanan dapat gitu. Kalau logika di Tiang pariwisata gitu. Tiang berharap dengan ini, dengan adanya wisata malam model burung hantu niki, mungkin kita adalah tambahan di luar kita tiket masuk bagi pengunjung itu, kita adalah tambahan mungkin makan malam bisa atau apa, karena memang tamunya ya harus berlama kan gitu, atau momennya memang jam-jam itu tersedia begitu. Setelah petang nih kayaknya. Sehingga kita di Tabanan ada pendapatan lebih lah dari sekedar tiket masuk begitu. Pak Dek, kenapa enggak kita kasih nama Pak Dek burung-burung yang ada dari sini itu, misalnya siapa, Jelita gitu, atau Yudit gitu, misalnya. Kalau itu kan cantik, jadinya dia punya nama masing-masing. Jadi sebagai salah satu bentuk penghargaan kita terhadap binatang kan, kalau kita kasih nama kan cara menyambung ada deh. Banyak sih yang seperti ini artinya yang mengusulkan, yang menanyakan nih, utamanya sih mereka-mereka yang dari mancanegara Dumun yang datang, mereka nanya itu ada namanya enggak? Ya dulu waktu kita pelihara dikit ada namanya, kemudian kita mulai kadang-kadang 15 pelihara, bingung karena mereka kan bentuknya sama, namanya bagaimana gitu. Nah sekarang ini kemarin yang sempat seharusnya meminta tolong teman yang mungkin juga melalui kesempatan ini Tiang sampaikan begitu. Tiang inginnya ada nanti teman yang membantu, entah nanti universitas, entah apa, yang di bidang chip itu gitu. Jadi mungkin burung yang kita lepas bisa kita kasih chip, bisa kita monitor. Nah, di sana perlu nama, harus ada namanya burung yang kita lepas dengan chip tadi, sehingga dengan begitu kita lebih banyak data. Jadinya burung ini tinggalnya di daerah mana, jam kerjanya dia gimana, dengan kita memantau kita kan lebih banyak data, sehingga suatu saat ada kemudian teman petani yang butuhkan, kita sudah berani pastikan harus begini tempatnya, ada pohon begini, burungnya tinggal di tempat begini gitu, sehingga data real gitu. Nah, kenapa tadi Tiang sampaikan dikasih nama? Tiang berpikiran begini, sekedar ide saja, bahwa kalau ada katakanlah seorang wisatawan dari mancanegara yang datang, kemudian kita coba kemas bagaimana caranya orang ini menjadi bapak asuh atau ibu asuh terhadap satu burung. Memang konsekuensinya nanti bahwa dengan kita angkat sebagai bapak asuh atau ibu asuh, dia merasa memiliki, sehingga timbullah moralnya untuk kemudian ikut menyumbangkan keberadaan kelangsungan hidup si burung ini. Misalnya namanya Jacqueline gitu. Jadi Robert membiayai Jacqueline Nike sampai seterusnya dalam kurun waktu sampai 5 tahun. Kenapa? Karena itu juga bisa menjadi pengikat si Robert ini, yang katakan dari mancanegara ini, untuk selalu berkunjung ke sini gitu ya. Sehingga kan kalau dengan berkunjung ke sini ya, akomodasi dia akan keluarkan. Perhatian terhadap burung itu selalu ada. Nah, Nike diimbangi dengan keseriusan kita menjaga burung yang menjadi miliknya gitu. Sekali boleh kita kasih bibit pohon, kita kasih namanya, sehingga dia punya tanggung jawab untuk selalu datang kembali untuk mengecek keberadaannya ke
Ya nikah mungkin salah satu alternatif saja, solusi saja dari segi pendanaan. Nah, harapan tadi sudah, mengawali tadi sudah, kemudian kendala tadi sudah gitu ya. Untuk pribadi Pak Dek, apa yang Pak Dek dapatkan? Kalau tiang secara pribadi, tiang pengetahuan yang banyak saya dapat, karena ternyata dengan tiang mengurus burung ini sehari-hari itu selama hampir 5 tahun ini, ternyata luar biasa pengetahuan yang saya dapatkan, utamanya ya bidang pertanian tadi. Ternyata burung ini mampu memberikan tiang banyak hal. Mungkin ide banyak tiang dapat. Terus pengetahuan tentang pertanian basah utamanya yang di Tabanan ini. Networking juga ya. Ini Jaringan. Itu yang tiang dapatkan banyak dari burung ini, sehingga tiang sendiri sangat menghormati sekali keberadaan burung ini dan berterima kasih sekali kepada burung ini, juga teman-teman lain yang dari awal tetap mendukung sehingga kita tetap mampu sampai saat ini bertahan begitu, mempertahankan burung ini, karena ternyata seperti halnya sebuah berita begitu, ternyata di mana-mana kabar burung itu bahkan mampu lebih hebat dari itu yang tiang dapat. Kabar burung itu mampu bahkan lebih hebat dari sebuah pemberitaan resmi. Kabar burung ya, burung dalam tanda kutip nih ya, kadang-kadang ya seperti mungkin kalau di dinamika tiang lihat hanya sebuah berita wak, tapi dalam sehari mampu viral dan mampu merubah banyak hal, ketimbang kemudian nanti ada surat resmi yang diumumkan kepala wilayah itu untuk skup terkecil ataupun kepala desa, mungkin masih lebih lama sosialisasi ini dan masih perlu waktu gitu. Tetapi hal-hal yang kemudian yang sifatnya kabar burung justru pagi mulai beredar di warung jam 5 saat ibu-ibu ngumpul ke warung beli sayur. Iya, jam 12 siang sudah ada sesuatu. Karena begitu ibunya pulang jam 7 pagi menyebar ke bapak karena anak itu, saya melihat itu sebuah media yang luar biasa begitu. Itu utamanya ternyata kabar burung itu di sana lebihnya kabar begitu. Burung dari mulut ke mulutnya. Karena itu kabar tidak ada bentuknya seperti burung hantu ini begitu, dan tidak ada tidak kelihatan tetapi terdengar begitu. Ini keren ini, kabar burung dari mulut ke mulut gitu. Jadi mengenai Tito Alba. Jadi yang terakhir nih Pak Dek. Tentunya di sini Prarem juga dimasukkan ya mengenai Tito Alba niki. Nah, kalau kemudian niki bisa menjadi acuan bagi adat-adat yang lainnya, karena kita ketahui di Bali niki kan adat niki memiliki peranan yang sangat kuat gitu ya. Sebelum mereka mau mengembangkan Tito Alba, sebelum mereka mau meniru seperti ada yang di Senganan, semestinya kan dibentuk dulu Prarem untuk melindungi keberadaan Tito Alba niki. Karena dari segi bentuknya, dari segi wajahnya, burung niki sangat menggelitik keinginan orang untuk memiliki, baik dengan cara menembak, dengan cara berburu segala macam. Padahal sebenarnya kalau dimanfaatkan sangat berguna khususnya kepada petani kan Pak Dek yakin kira-kira Prarem nikah bisa menyebar ke desa adat yang lainnya? Tiang yakin seiring berkembangnya mungkin kita terutamanya belajar dari kesusahan, dan tiang lihat akhirnya seperti teman-teman petani daerah lain akhirnya karena kena serangan mereka harus mulai belajar. Karena seperti yang terjadi di Wangaya, mereka membeli racun yang harga mulai 10 ribuan sampai ratusan ribu bahkan. Untuk tikus? Iya, tapi ternyata tidak berhasil. Jadi di sana ada kepasrahan karena sudah di titik menyerah. Dan akhirnya mereka harus mulai belajar gitu, dan di sana mungkin dengan cara yang berbeda mereka membuat larangan. Jadi warga di luar desa tidak boleh masuk ke ladang, ke sawah orang di sana tanpa seizin daripada desa itu. Nah, itu minimal kita bisa desa di sana bisa mengontrol pemburu liar kan begitu, yang artinya yang datang dari desa lain. Kalau warganya sendiri itu kan lebih gampang mereka, karena mereka masih di satu kawasan Trikayangan, masih sering ada sosialisasi antar mereka, baik itu dalam hal upacara ataupun apa. Nah, lebih gampang mungkin memberikan sosialisasi itu. Nah, dan yang yakin seperti di sini kita juga dulu awalnya dari Prarem adat, karena kalau di tingkat perdes itu, kalau kayak di teman-teman di Jawa kita agak susah di sini, karena kadang-kadang satu desa itu ada banyak
adatnya begitu. Banyak Jadi adatnya, untuk sampai iya. kalau kita orientasi ke Perdes mungkin susah terwujud. Iya. Mungkin dengan Jadi masing-masing kekuatan adat yang kita manfaatkan. ya ya. masing-masing adat Iya. karena mereka lebih kenal, saling kenal antar mereka antar kelompoknya kinten. Nah, niko yang ini tiang yakin sekali sebetulnya Najib niko nanti lama-lama masing-masing adat ini terutama mungkin orang-orang yang baik yang ada di adat itu perlu bersuara. Orang-orang baik itu perlu mulai memunculkan diri walaupun mungkin tidak harus berbentuk, tidak harus berkulit. Artinya harus menjadi perjuru di adat itu, tetapi mereka minimal mulai mau dan berani mengungkapkan apa yang wajib dan harus gitu. Oke, Pak Dek, matur suksma hari ini waktunya. Matur suksma sudah menerima burung yang tadi kecelakaan. Yang kena tali layangan. Tali layangan, titiang taler nyarangin dengan doa demun, mang de pemargi antar ke depannya lancar, apapun bentuk halangannya bisa terlewati. Ini. Oke, semeton tangguh. Demikian perbincangan titiang sarang Pak Dek Enjoy, sang maestro celepuk di Banjarpagi dan Banjarpagi Senganan. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita kutip tadi, bahwa dimulai dari tahun 2012 saat kemudian Semeton Talov mencanangkan tahun 2013 dan selanjutnya sebagai tahun pertanian, tahun yang kemudian kita fokuskan segala perhatian dan usaha kita di pertanian, kemudian mengalir sedemikian rupa sehingga terpampang jelas triki dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan memberikan perhatiannya. Nah, kemudian semoga lentikan-lentikan dari ini bisa mendapat perhatian yang sedikit lebih mengusus dari pemerintah daerah. Semoga kita sama-sama bisa melihat virus-virus ini menyebar ke desa-desa yang lainnya sehingga hama tikus dapat kita atasi secara alami, secara natural tanpa harus menggunakan bahan-bahan kimia lagi. Salam tangguh.